Oke Lur, ketemu lagi ya dengan Cik Emma sama Mimin yang cantik ini ya. Hari ini kami lah berada di ruangan kerja pengacaranya Rebo. Kenalkan dengan Rebo, dulur kita kan? Nah, Rebo Hasan Min, yang masalah PMI. Ingat kan ya? Omongan Cik Emma kan pernah kan bahwa wartawan tidak akan berhenti di sampai situ. Sekarang Alhamdulillah ketemu dengan pengacaranya beliau. Nah sekarang kita tanya dengan Pak Ferdiansa sebagai Ferdiansa SH, sebagai pengacaranya dulu kita Rebo. Sejauh mana kasus ini, perkembangan ini? Mudah-mudahan Tuhan tidak lagi meneh. Pak Imeng tanya, halo selamat siang kakakku. Selamat siang Cik Emma. Apa kabar, sehat lah Cik ini? Alhamdulillah sehat gitu. Ay, lah makan siang kayaknya? Sudah. Alhamdulillah. Aman. Jadi kalau kita sehat itu ya, lemak kita ngoceh ya. Benar Cik Emma. Cak mana cerita perkembangan dulur kita sekarang ini? Jadi Cik Emma. Iya. Kita runut dulu permasalahan yang sebelumnya, ialah masalah PMI. Benar. Masalah PMI. Jadi saudara Rebo ini datang ke kantor kita pada saat dia mendapat panggilan yang ketiga. Oh, panggilan ketiga? Jadi panggilan pertama kedua dia tidak didampingi pengacara. Itu yang kita sesalkan. Panggilan ketiga dia datang ke kita minta kita sebagai kuasa hukumnya. Iya betul. Oke lah, kita MOU kan buat surat kuasa di bulan Mei itu. Bulan Mei ya? Mei kira-kira tanggal 15 Mei panggilan ketiga itu. Kita nak dampingi, ternyata begitu kita sampai ke Jari OI, kita tidak disambut baik oleh penyidik jaksa. Saat itu siapa yang nyambut kita itu? Dulu. Waktu itu yang nemui kita Kasipitsusnya. Kasipitsusnya ya? Pak Ropi apa namanya. Katanya minta maaf Pak pengacara, katanya untuk saat ini Rebo belum bisa didampingi karena masih sebagai saksi. Nah kita keberatan pada saat itu sebenarnya. Itu panggilan ketiga? Panggilan ketiga. Iya. Kenapa Cak itu? Kita bilang kan, sekarang kan setiap masyarakat warga Indonesia mendapat masalah hukum, dia berhak didampingi oleh pengacara. Terlepas itu dia masih saksi ataupun sudah tersangka, memang diatur di KUHP yang disebutkan sudah status tersangka bisa didampingi. Tapi karena ini menyangkut kasus korupsi, sah-sah baik gitu sebagai kuasa, karena kita diminta langsung ini sama yang bersangkutan. Karena kita tidak mau ribut, kita biarkan, kita nunggu di bawah, klien kita diperiksa di pucuk. Nah sekarang ini loh, masyarakat ini bingung, kok tiba-tiba langsung Rebo itu yang tersangka itu cak mana itu kronologinya? Pak Febri sebagai pengacara itu kalau boleh tahu masyarakat biar tahu cak mana sih kronologinya, jangan simpang siur ya. Nah jadi setelah panggilan ketiga itu di tanggal 22 dipanggil lagi klien kita yang keempat kali masih sebagai saksi. Nah di situ juga kita tidak bisa mendampingi sebagai pengacara. Iya. Dengan alasan? Dengan alasan itu tadi karena masih status saksi. Akan tetapi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap klien kita. Pada tanggal 22 itu setelah dipanggil jadi saksi, tiba-tiba langsung ditetapkan tersangka klien kita pada hari itu juga. Mekanismenya itu agak janggal menurut kita kan. Harusnya ini kan perkara tipikor ini. Benar. Terlepas dia sudah bakal dinaikkan status tersangka, balik ke dulu yang saksi keempat ini sudah diperiksa saksi keempat. Iya betul. Dipanggil lagi surat status tersangka. Seharusnya seperti itu kan? Mekanismenya harusnya itu. Tiba-tiba entah kita tidak tahu dugaan settingan apa. Hari itulah ditetapkan klien itu sebagai tersangka. Jadi dia dipanggil sebagai saksi, tapi langsung dilibatkan jadi tersangka. Iya. Oh tidak kasih lagi surat tersangkanya, langsung hari itulah tiba-tiba jadi tersangka, langsung dititipkan di lapas Pak Jo pada tanggal 22 itu. Kagetlah gitu kan. Nah sebelum dia diperiksa tanggal 22 itu, sore harinya tanggal 21 ketemu kita. Nah kita sampaikan bahwa kita ini sudah MOU Pak Rebo, kita tetap nak dampingi mana caranya. Nah Rebo entah ada intimidasi entah apa, katanya tidak usah lah Kak, dampingi aku, insya Allah aman katanya. Itu fakta, itu cerita ini. Fakta itu ya. Karena Rebo meyakinkan kita dia bakal aman di tanggal 22. Sudah, kita tidak mau, memang keinginan klien. Itu tidak mau didampingi. Akhirnya di hari tanggal 22 itu siang masih aman, setelah sore setelah habis asar namanya asar,
klien kita nelpon sudah tersangka katanya. Oh Itu kejadian kasus PMI itu ya. PMI. Nah kemarin itu loh Pak, aku jenguk Bapak datang ke Polda itu apa masalah apa itu? Apa menurut masalah ini tersangkanya gitu gimana Pak? Di luar perkara PMI ternyata klien gitu nih kita duga nih gitu. Iya. So hukum gitu tetap duga-duga menduga praduga salah jadi korban. Nah, di mana bisa kita jadi bilang korban itu, Pak? itu? Ini klien kita Rebo menyampaikan dengan kita ada kronologi kejadian yang mengakibatkan dia merugi. Rugi dalam artian ada nilai uang sejumlah 500 juta duit pribadi Rebo. Untuk apa itu Pak? Jadi ini cerita duit 500 juta itu. Pada saat panggilan pertama Rebo sebagai saksi, setelah diperiksa, pimpinan Rebo yang namanya Sayadi meminta Rebo untuk mencarikan sejumlah uang. Uang itu tersebut untuk apa Pak? Nah, seuang tersebut menurut saudara Rebo klien gitu, saya disampaikan uang itu untuk mengurus masalah PMI supaya selesai dan masalah PMI tutup buku. Duit itu. Nah, jadi karena Rebo klien gitu ini merasa ketakutan, sudah ada panggilan pertama tadi, dan dalam panggilan pertama itu pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penyidik agak menyudutkan dia. Jadi ketakutan, akhirnya klien gitu cari utangan. Nah tapi Pak, kenapa bisa Rebo kayak ketakutan? Di saat itu kan posisi Rebo dewek kan dia di dalam PMI itu sebagai apa? Apakah dia kan kalau menurut cerita-cerita ya pernah kita iniin sekretarisnya Pak Sayadi, ketuanya ialah ibu siapa ketua PMI? Istrinya Panca. Iya. Istrinya Bupati. Ibu R. Siti Khadijah. Nah itu, kok itu bisa kronologi kok bisa Rebo kok ketakutan tuh? Jadi, kalau boleh tahu? Jadi kita kembali lagi atas apa yang disampaikan Rebo dengan kita sebagai kuasa hukum. Pada saat pemeriksaan yang pertama, karena kita belum mendampingi dan Rebo juga tidak didampingi oleh kuasa hukum, Rebo bercerita soalnya Rebo ini mengelola duit PMI. Padahal faktanya saudara Rebo cerita dengan kita, memang dia menerima titipan dari pimpinan PMI, MUI, ialah dari sekretaris saudara Sayadi dan bendahara saudara Solahuddin. Betul. Tapi tetap ini harusnya yang bertanggung jawab ialah pengurus terhadap dana hibah yang dikucurkan oleh Pemda UI. Benar. Tidak bisa dong ada persoalan kerugian negara mengerucut ke bawah. Saudara Rebo yang cuman menjabat sebagai kabid PMR dan relawan. Kewenangan Rebo ini apa sebagai kabid ini? Kok diminta bertanggung jawab atas kerugian negara yang diduga oleh PMI, organisasi PMI. Nah itu ada yang menarik Pak Febri ngomong tadi bahwa si Rebo ini disuruh Sayadi mencari dana berapa nih? 500 juta. Nah jadi akhirnya dicari tuh itu dana itu Pak? Yo akhirnya saudara Rebo ialah klien kita ini cari pinjaman dengan cara pertama dia menggadaikan sertifikat rumah, sama jual mobil Innova, terkumpullah duit itu 500. Akhirnya berjanjian dengan saudara Sayadi di Palembang, di salah satu hotel di Palembang. Bertemulah mereka itu. Jadi duit itu diserahkan Rebo ke Sayadi. Langsung bentuk uangnya ya Pak, bentuk duitnya dulu Itu duit itu nak diarahkan kemana katanya? Si ini. Menurut Rebo tadi, sesuai apa yang disampaikan Sayadi, duit ini untuk menyelesaikan masalah PMI.
Nah, supaya saudara Rebo aman untuk masa depan kau ini lah, Bu, ini duit ini. Kata Kata saya Sayadi. Ah. Jadi yang merintahkan si Rebo mencari duit itu ialah Sayadi. Sayadi. Itu dalam perkataan ini kan? Sayadi. Sesuai apa yang disampaikan Rebo sama kita. Tapi Itu saat itu kan Pak, si Rebo kan hanya kabit relawan. Iya, kabit PMR dan relawan. Nah, di situ yang ini karena merasa ia terpojokkan, tersudut lah bahasa kita ini, saudara Bu panik, bingung. Nah, dengan apa yang diiming-imingi saya tadi, iya agak inilah tergerak hati saudara Rebo ini. Itu nyelesaikan masalah ini, paksalah, udah apa? Cari duit. Iya, sekarang Pak ada yang agak-agak janggal dikit ya. Kan Pak Rebo kan hanya kabit ya di PMI kan nih. Nah, sedangkan saya ini kan sebagai sekretaris. Kok bisa-bisanya sekretaris itu merentahkan si kabit ini ya nyari duit 500 sekian itu kan. Nah, dengan alasan untuk damaikan permasalahan. Itu kan? Iya. Nah, sedangkan waktu saat itu kan Rebo dipanggil kan hanya di Kajari itu sebagai saksi kan? Nah, disitulah yang kita sesalkan juga ini atas kejadian yang menimpa klien kita ini kan. Nah, begitu panggilan pertama dilayangkan kepada klien kita dan klien kita kooperatif datang diperiksa, nah terjadilah pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita nih bahasa hukumnya mungkin pertanyaan yang agak menjebak sehingga klien kita menyampaikan ya yang di luar pengetahuan dia. Akhirnya posisi klien itu tersudutkan di kasus PMI ini. Nah, seolah-olah memang si Rebo ini mengambil alih duit PMI ini, dia yang mengendalikan, mengelola. Iya, dalam dalam pembicaraan itu. Iya, padahal menurut saudara Rebo pada saat duit PMI dicairkan ke Bank Sumsel dititipkan ke dia. Nah, dengan bahasa dititipkan apabila ada keperluan untuk organisasi PMI, sorong keluarkan. Nah, itu ini perintah Sayadi dan Salahuddin bendahara. Nah, sesuai perintah klien gitu, Sayadi Solah, Bu, keluarkan duit ini untuk ini, dikeluarkan oleh saudara Rebo ya. Lalainya saudara Rebo ini begitu mengeluarkan dia tidak ada hitam atas putih. Iya. Itu gitu. Tapi ya. ini bukan kewenangan dia untuk minta hitam putih juga bukan kewenangan. Karena dia menjalankan tugas sebagai anak buah. Perintah tadi kan. Ya, perintah ini kan Pak, perintah lisan. Perintah lisan. Ya mana mungkin dia ngeluarkan dana-dana itu dia minta tanda terima atau apa? Bukan tugas dia juga itu. Nah, tapi dia sudah laporkan. Setiap ada perintah dia keluarkan, dia laporkan. Sudah Pak, ini sudah aku kasih, ini sudah. Ya harusnya tetap yang bertanggung jawab sekretaris bendahara yang buat laporannya. Supaya kelop duit ini. Dana hibah dari Pemda ini kelop laporannya. Bener, oke Pak. Seharusnya Cak Sekretaris Sayadi gitu kan ya. Bukannya dia menengahin, kok dia bisa sebut duit, nyuruh anak buah cari duit untuk nutupi permasalahan. Ya boleh dikatakan, artinya saya itu boleh katakan cak makelar kasus nama itu. Bukannya nolong membenarin suatu, misalnya balang kusut, dilurusin dikit gitu kok. Jadi apa ya kira ini? Kalau hal yang itu, karena kita tidak mendalam inian antara mereka berdua, kita tidak ini, tapi persepsi kita, pandangan hukum kita, ini ada dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan saudara Sayadi terhadap klien kita. Ada buktinya, contohnya? Dugaan ini, dugaan. Nah, dugaannya di mana? Karena iming-iming dan bujuk rayu Sayadi ini terhadap klien kita untuk nyarikan duit tadi supaya menyelesaikan masalah PMI. Nah, begitu duitnya sudah diserahkan, yang dialami oleh klien itu apa? Klien itu dijadikan tersangka malah, bukan selesai masalah PMI ini, tambah rame. Itu ya. Karena si Rebo ini panggilan pertama merasa ketakutan, mungkin belum pernah masalah jalanin hukum, jalani panggil polisi kalau digiton ya, digiton. Jadi ya ketakutan gitu kan. Pak mana Pak? Ya mungkin yang si sekretaris tadi berbicara seperti itu. Nah, jadi, itu kalau ya. Terkait saudara Rebo ini ditetapkan tersangka, pada saat saudara Rebo
di BAP selaku tersangka, BAP saudara Rebo dari pertama sampai keempat baru bisa kita baca, baru bisa diperlihatkan dengan kita dari jaksa. Kita baca sama-sama klien kita, ternyata BAP pertama itu sudah sangat memojokkan klien kita Rebo, ada beberapa poin. Nah, inilah dasar untuk pihak Kejari menetapkan dia tersangka. Menurut kami selaku kuasa hukum. Tapi secara aturan tidak pantas, tidak pas juga dia tetap dijadikan tersangka, Cek. Iya. Karena status dan tanggung jawab dia PMI tidak kena, dia harus bertanggung jawab. Seharusnya Pak ya. Iya. Karena dipesuruh Pak ya, disuruh itu kan ya. Iya, mak mana anak buah disuruh bos. Iya, pegang duit. Kaget kalau uang perlu keluarga. Ya bahasa Indonesia itulah. Benar. Nah, begitu. Keluarkan itu, keluarkan. Nah, waktu mengeluarkan duit titipan yang dikasih kan tadi dikeluarkan, itulah yang membuat klien gitu kacau. Iya, jadi pikirannya boleh tersudut kan, iya. Tersudut jadi shock terapi akhirnya Pak. Iya, ditanya sama pihak penyidik jaksa, mana bukti kau mengeluarkan duit? Bingung cuma itulah alasannya memang. Jadi lain kali pelajaran juga untuk dulur ya, kalau kita disuruh baik itu bos, baik itu wong tua, siapapun kalau disuruh mintalah barang bukti supaya kita jangan ujung-ujung jadi kita yang salah. Biasanya berbuat baik ini kadang belum tentu terima baik, oke? Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, tempo hari pernah CM lihat kakak ini ke Polda itu laporan apa itu? Kalau boleh tahu nih. Jadi pernah melapor nih. Jadi langkah hukum kita ke Polda kemarin tertanggal 29 Mei itu ialah melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh oknum oknum kepala dinas sekaligus oknum pengurus PMI Organ Ilir. Oh itu. Nah, kalau boleh lihat nih Pak, kita sepil dulu nih. Boleh. Nah nih. Nah Delor, ini ternyata nih. Nah, Min, sepilan, lama-lama Min, sepilan. Nah, Min. Nah. Lanjut. Jadi gimana Pak? Ini bahasa hukumnya kita nih masih dugaan. Tinggal pihak penyidik Polda lah yang memprosesnya. Nah, terlepas nanti ada atau tidak perbuatan tindak pidananya, kita serahkan ke pihak Polda Sumsel. Itu ya. Oke. Jadi Pak, harapan ke depan itu cak mana kira-kira? Yo, harapan Pak kakak sebagai pengacaranya Rebo itu kan? Harapan ke depannya yo kita selaku kuasa hukum saudara Rebo ini yo semaksimal mungkin mak mana caranya lah bahasa kita ini duit klien kita balikkan. Itu Pak ya. Karena saudara Rebo tidak bisa bertanggung jawab atas duit Pemda itu. Nah, kalaupun ada kerugian negara melalui Pemda, pemerintah daerah OI yang terjadi di PMI, ya PMI lah yang mengembalikan duit itu. Ya kan PMI kan Pak, strukturnya kan ada ketua, ada sekretaris dan bendahara. Nah itu mereka bertiga lah yang bertanggung jawab. Ada kerugian negara di Pemda OI itu mereka lah yang harus ini. Kenapa saudara Rebo yang membalikan? Jadi apa guna agak aneh nih. Jadi apa guna struktur organ struktur PMI itu ya Pak ya? Antara ini jelas ini. Ini sepil Min. Nah, Min. Ini daftar pengurus PMI Organ Ilir periode 2021-2026. Nah, yang ditandatangani oleh ketua provinsi PMI provinsi. Nah, ini nama-nama pengurusnya. Nah, di sini jelas ketua sekretaris, bendahara, dan saudara Rebo ada di posisi ketua bidang PMR dan relawan. Itu. Jadi menurut kami pengacara ini agak menarik memang Iya benar. Karo ini Cek. Oke. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini kan Tuhan juga lah sudah Cek Emang pernah ngomong Tuhan akan hidup pasti ada lah. Tidak mungkin lah Rebo pasti. Amin. Pasti Rebo tuh bercerita dari A sampai Z. Ya siapa be kalau kita pertama kali masuk ruangan penyidik yang tidak pernah masuk mungkin semuanya gemetar. Sama masyarakat. Nah, masyarakat awam kan. Tiba-tiba dipanggil oleh
aparat hukum. Nah, jadi itulah, jadi akhirnya loh, kacau. ya kacau. Panik ada, takut ada. Kecuali orang sudah terbiasa. Udah Sekarang itu kan, bahasa lain itu kan Pak, ya, gitu kan. Emang benar ada beda loh. Orang yang tidak pernah tidak pernah tersandung hukum, tiba-tiba dia dipanggil, akhirnya dia gemeter karena ya ataupun tidak pernah sebagai saksi, dibuat saksi. Nah itu loh. Jadi kita harus kuat mental segalanya kan, gitu kan. Nah jadi sekarang ini sebelum CMA akhirin kata-kata ini, apalah kira-kira Pak Ferdiansa SH sebagai pengacaranya Rebo, apalah untuk kedepannya dengan aparat atau dengan Kajari atau gimana itu, tolong diiniin, atau dengan sekretaris lah kayak mana kira-kira. Ya jadi menurut kita selaku pengacara sekaligus kuasa hukum saudara Rebo, ya mintalah kepada pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir profesional lah dalam istilahnya melakukan proses hukum terhadap perkara PMI Ogan Ilir ini. Yang salah tegaskan mereka salah. Yang benar ya tunjukkan gimana mereka benar kan, yang ini kan jangan tebang pilih, bahasa wong tuh tebang pilih. Betul. Yang saat ini perkara yang diduga korupsi di PMI Ogan Ilir ini tersangkanya memang agak aneh. Agak aneh mana? Yang sudah menjadi tersangka ini 3 orang ini memang orang-orang bawah. Betul. Jadi intinya tuh kita berserah dengan Tuhan, tapi kita berusaha, gitu kan ya. Tidak mungkin kita diamain, apalagi kan dulu sebagai pengacaranya Rebo kan, pasti ada jalan menuju. Kalau kita tetap kebaikan itu semaksimal mungkin ngurus klien gitu. Betul. Nah, jadi Min, untuk Pak Sekretaris atau Pak Sayadi, yo kaget tunggu kedatangan kami sebagai media Berita Sriwijaya. CMA akan konfirmasi dengan adanya pembicaraan seperti ini, gitu kan. Jadi Min, kita datang beliau tuh anak berapa kali Min? 3 kali 4 kali Min. Nah mudah-mudahan Pak Sayadi ketemu kita ya, kaget kita ngobrol apa yunian kira-kira itu apa tidak mau itu kan. Nah, yang untuk masyarakat yang dengar podcast ini, kemudian nyimak podcast ini, silakan komen, silakan nilai, cak mana lah PMI di Ogan Ilir. Kata untuk hari ini apa, Cek? Oh, kata-kata Minen untuk hari ini, oke dulur. Ada kata-kata hari ini ya. Mimin cantik minta kata dengan Cek Emak, oke ya. Sukses itu melewati banyak proses, bukan protes. Catat. Oke?